Indonesia adalah raksasa keanekaragaman hayati global, sebuah kepulauan luas yang sering disebut negara mega biodiversitas. Hutan hujannya yang rimbun, terumbu karangnya yang hidup, dan ekosistem uniknya adalah rumah bagi persentase flora dan fauna dunia yang menakjubkan. Kekayaan alam ini bukan hanya sumber kebanggaan nasional, ini adalah komponen penting dari keseimbangan ekologi planet. Hutan Sumatera dan Kalimantan berfungsi sebagai paru-paru bumi, menyerap karbon dioksida dan mengatur pola iklim global. Jaringan kehidupan yang rumit yang ditemukan di sini mendukung proses ekologis penting, mulai dari penyerbukan hingga pemurnian air, yang bermanfaat tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga seluruh dunia. Warisan alam yang luar biasa ini adalah harta karun yang telah dipelihara selama ribuan tahun. Skala kehidupan di dalam batas-batas Indonesia sangat mencengangkan. Negara ini adalah suaka bagi spesies yang tak terhitung jumlahnya. Banyak di antaranya adalah endemik, yang berarti mereka tidak dapat ditemukan di tempat lain di bumi. Indonesia memegang predikat yang tidak menguntungkan sebagai negara dengan spesies mamalia paling terancam secara global, dan menempati peringkat kedua untuk jumlah spesies burung terancam. Hingga awal tahun 2026, krisis telah semakin dalam, dengan laporan yang menunjukkan bahwa lebih dari 1.200 spesies hewan terancam. Angka ini bukan hanya statistik, ini mewakili paduan suara kehidupan yang perlahan-lahan dibungkam, permadani keberadaan yang hidup yang mulai terurai sehelai demi sehelai di bawah tekanan besar. Nilai keanekaragaman hayati ini jauh melampaui fungsi ekologisnya. Bagi jutaan orang Indonesia, alam sangat terkait dengan budaya, mata pencaharian, dan kepercayaan spiritual mereka. Masyarakat lokal telah lama bergantung pada hutan untuk sumber daya, mulai dari tanaman obat hingga sumber makanan berkelanjutan. Satwa liar yang unik juga mendorong industri ekowisata yang berkembang, menyediakan peluang ekonomi yang bergantung pada pelestarian, bukan perusakan keajaiban alam ini. Oleh karena itu, hilangnya spesies ini menandakan lebih dari sekadar tragedi lingkungan. Ini adalah kerugian budaya dan ekonomi yang mendalam, yang mengancam struktur banyak komunitas di seluruh Nusantara. Sayangnya, warisan alam yang tak ternilai ini menghadapi keadaan darurat dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lonceng alarm telah berbunyi selama bertahun-tahun, tetapi hari ini, pada tanggal 10 Januari 2026, situasinya telah meningkat menjadi krisis yang penuh. Ekosistem yang mendefinisikan Indonesia secara sistematis dihancurkan, mendorong spesies yang tak terhitung jumlahnya menuju titik tidak bisa kembali. Kita berada di persimpangan jalan yang kritis, di mana keputusan yang kita buat hari ini akan menentukan apakah keanekaragaman hayati yang kaya ini menjadi kisah kelangsungan hidup dan kebangkitan, atau kisah tragis kehilangan yang tidak dapat diubah. Masa depan permata alam Indonesia tergantung pada keseimbangan, menuntut perhatian segera dan tak tergoyahkan dari kita. Wajah-wajah krisis ini sama menawannya dengan menyayat hati. Di antara yang paling ikonik adalah orangutan, si pribadi hutan yang lembut. Baik spesies Sumatera maupun Kalimantan menghadapi ancaman yang akan segera terjadi, dengan populasi mereka anjlok hingga kurang dari 80.000 individu gabungan di alam liar. Orangutan Sumatera, bersama dengan orangutan Tapanuli yang baru diidentifikasi, terdaftar sebagai sangat terancam punah. Primata cerdas ini, yang berbagi begitu banyak DNA kita, kehilangan rumah pohon mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Kelangsungan hidup mereka terkait erat dengan kesehatan hutan hujan, dan saat habitat mereka lenyap, begitu pula harapan mereka untuk masa depan. Sama mengerikannya adalah nasib badak Indonesia. Badak Jawa adalah salah satu mamalia besar paling langka di bumi, dengan populasi rapuh kurang dari 80 individu yang terbatas pada satu lokasi, Taman Nasional Ujung Kulon. Ini membuat mereka sangat rentan terhadap penyakit, bencana alam, dan ancaman perburuan liar yang terus-menerus. Sementara itu, badak Sumatera, yang terkecil dan paling berbulu dari jenisnya, juga sangat terancam punah. Populasinya tidak stabil dan terfragmentasi, peninggalan dari garis keturunan kuno yang sekarang tersebar di kantong-kantong kecil hutan, jumlahnya berkurang karena hilangnya habitat dan tekanan perburuan liar historis. Harimau Sumatera yang agung, subspesies harimau terakhir yang bertahan di Kepulauan Sunda, juga berjuang untuk keberadaannya. Dengan kurang dari 600 individu yang tersisa di alam liar,
Predator puncak yang kuat ini terdesak keluar dari wilayahnya. Antara tahun 2000 dan 2012 saja, perluasan perkebunan kelapa sawit memusnahkan sekitar 20% habitatnya. Saat hutan menyusut, harimau terpaksa melakukan kontak lebih dekat dengan permukiman manusia, yang menyebabkan peningkatan konflik dan pembunuhan balasan, yang semakin mempercepat penurunan mereka. Setiap harimau yang hilang adalah pukulan bagi kesehatan seluruh ekosistem yang dibantunya untuk diatur. Daftar suram ini meluas ke spesies unik lainnya. Gajah Sumatera, subspesies yang sangat terancam punah, kini berjumlah kurang dari 3.000. Raksasa cerdas ini menemukan rute migrasi kuno mereka terhalang oleh perkebunan, yang menyebabkan konflik manusia gajah yang menghancurkan. Di langit, kakatua jambul kuning yang berwarna-warni memudar dari pandangan. Populasinya sekarang diperkirakan hanya 1.200 hingga 2.000 individu pada tahun 2025 karena penangkapan ilegal yang tanpa henti untuk perdagangan hewan peliharaan dan perusakan habitat. Setiap spesies ini menceritakan kisah yang sama, perjuangan putus asa untuk bertahan hidup melawan rintangan yang luar biasa yang diciptakan oleh aktivitas manusia. Pendorong utama di balik penurunan bencana ini tidak dapat disangkal, deforestasi yang merajalela. Hutan Indonesia ditebang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, terutama untuk membuka jalan bagi perluasan pertanian. Pelaku terbesar adalah budidaya kelapa sawit. Sebagai produsen terbesar di dunia, Indonesia telah mendedikasikan lanskap yang luas untuk komoditas tunggal ini. Pada tahun 2020, perkebunan kelapa sawit sudah mencakup sekitar 16 juta hektar. Dan industri ini terus berkembang lebih dari 300.000 hektar setiap tahun. Konversi hutan hujan yang kompleks dan menopang kehidupan menjadi perkebunan monokultur yang steril ini adalah ancaman terbesar bagi satwa liar negara, secara efektif menghapus rumah mereka hektar demi hektar. Data melukiskan gambaran suram dari kehancuran lingkungan ini. Pada tahun 2024 saja, Sumatera kehilangan lebih dari 91.000 hektar tutupan hutan. Peningkatan yang mengejutkan dari tahun sebelumnya, menyisakan hanya sekitar 30% dari hutan aslinya yang masih utuh. Kalimantan, atau Borneo, tidak lebih baik, kehilangan hampir 130.000 hektar hutan pada periode yang sama. Sejak tahun 1970-an, pulau legendaris ini telah kehilangan setengah dari tutupan hutan hujannya. Kehancuran ini tidak hanya terjadi di lahan yang tidak dilindungi. Pembalakan liar dan pembukaan lahan untuk kelapa sawit sering terjadi di dalam keamanan taman nasional dan kawasan lindung yang seharusnya menunjukkan kegagalan kritis dalam penegakan hukum dan tata kelola. Hilangnya habitat yang meluas ini memiliki efek berjenjang yang menghancurkan. Ini menyebabkan fragmentasi habitat, di mana hutan besar yang berkelanjutan terpecah menjadi pulau-pulau yang lebih kecil dan terisolasi. Isolasi ini mencegah populasi hewan bergerak, berkembang biak, dan mempertahankan keanekaragaman genetik, membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit dan perkawinan sedara. Selanjutnya, karena sumber makanan alami mereka menghilang dan wilayah mereka menyusut, hewan seperti gajah dan harimau semakin terpaksa masuk ke lanskap yang didominasi manusia untuk mencari nafkah. Ini pasti menyebabkan konflik, di mana hewan sering dibunuh atau ditangkap karena dianggap sebagai ancaman bagi tanaman dan keselamatan manusia. Selain deforestasi, bayangan gelap perdagangan satwa liar ilegal membayangi. Indonesia adalah negara sumber utama untuk perdagangan ilegal hewan dan bagian-bagiannya. Pemburu liar menargetkan harimau untuk kulit dan tulangnya, badak untuk culanya, dan orangutan untuk perdagangan hewan peliharaan eksotis. Status kritis. Kakatua jambul kuning adalah akibat langsung dari puluhan tahun perburuan untuk memenuhi permintaan burung sangkar. Meskipun ada undang-undang nasional dan perjanjian internasional seperti CITES, penegakan hukum yang lemah dan korupsi yang merajalela, memungkinkan perusahaan kriminal multimiliar dolar ini berkembang, mendorong spesies yang sudah rentan semakin dekat ke jurang kepunahan. Meskipun tantangannya sangat besar, perjuangan untuk menyelamatkan spesies langka Indonesia tidak tanpa pahlawan dan keberhasilannya.
Di seluruh Nusantara, program konservasi yang berdedikasi bekerja tanpa lelah untuk membalikkan keadaan. Di Taman Nasional Waikambas dan Loser, program penangkaran badak Sumatera yang ambisius menawarkan secercah harapan bagi spesies yang sangat terancam punah ini. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan populasi penangkaran yang layak, yang suatu hari nanti dapat dilepas liarkan kembali ke habitat liar yang dilindungi. Demikian pula, banyak pusat penyelamatan dan rehabilitasi orangutan bekerja untuk menyita hewan peliharaan yang ditahan secara ilegal, merawat hewan yang terluka, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke hutan tempat mereka seharusnya berada. Upaya juga sedang dilakukan untuk mengatasi akar penyebab deforestasi. Roundtable on Sustainable Palm Oil, atau RSPO, didirikan untuk menciptakan standar produksi kelapa sawit secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Meskipun kemajuannya lambat, dengan hanya sekitar 20% kelapa sawit dunia yang saat ini disertifikasi sebagai berkelanjutan, ini merupakan langkah pertama yang krusial. Dengan mempromosikan praktik yang menghindari pembukaan hutan bernilai konservasi tinggi dan melindungi koridor satwa liar, RSPO menyediakan kerangka kerja untuk industri yang dapat hidup berdampingan dengan keanekaragaman hayati. Permintaan konsumen yang lebih besar dan komitmen perusahaan yang lebih kuat untuk mendapatkan kelapa sawit berkelanjutan sangat penting untuk mempercepat perubahan ini. Memperkuat perlindungan hukum dan, yang lebih penting, penegakannya di lapangan adalah hal yang terpenting. Indonesia memiliki undang-undang untuk melindungi spesies langka, tetapi efektivitasnya seringkali terganggu oleh kurangnya sumber daya dan kemauan politik untuk menuntut pelanggar. Patroli akar rumput, inisiatif konservasi berbasis masyarakat, dan penggunaan teknologi seperti pemantauan satelit menjadi alat yang semakin penting dalam memerangi perburuan liar dan pembalakan liar. Agar upaya ini berhasil, mereka harus didukung oleh sistem hukum yang kuat, yang meminta pertanggungjawaban perusahaan dan individu atas kejahatan lingkungan, memastikan bahwa keuntungan dari perusahaan tidak lagi melebihi risikonya. Pada akhirnya, masa depan satwa liar Indonesia yang luar biasa berada di tangan rakyatnya dan komunitas global. Nasib orangutan, harimau, dan badak adalah tanggung jawab bersama. Meningkatkan kesadaran, membuat pilihan konsumen yang sadar, mendukung organisasi konservasi, dan menuntut tindakan pemerintah yang lebih kuat adalah semua cara yang ampuh untuk berkontribusi. Masih ada waktu untuk menulis ulang kisah ini. Dengan bekerja sama, kita dapat melindungi harta karun alam yang tak tergantikan ini, memastikan bahwa raungan harimau dan nyanyian kakatua terus bergema di hutan Indonesia untuk generasi yang akan datang. Ini adalah tantangan yang menakutkan, tetapi harus kita hadapi dengan tekad dan harapan.